selesai, Mah. Ya, sekarang kita harus cepat keluar dari sini. Ayo, Mah. Bentar ya. Bentar ya sayang ya. Kamu gak cium apa? Udah keluar dari sini. Kenapa, Mas? Kamu gak cium apa, ini bau gas? Udah cepat pergi. Tapi kasihan Pelangi butuh susu. Udah nanti aku yang bikin. Udah pergi, cepat. Semua orang di mana sih nih gas bocor ya sampai gak ada yang tahu. Ya, jangan nangis ya. Mas, ayo dong, ini Pelangi udah nangis. Mas udah belum? Oh iya, bentar aku bikinin. Shh, kamu sabar ya. Mas, ayo dong, Mas. Udah, nih. Itu tadi gas bocor, emang kamu gak kecium? Aku nggak nyium bau apa-apa, Mas. Emang bener gasnya bocor? Ya mungkin kamu lagi panik kali ya. Pelangi juga lagi nangis. Oh, Mas. Atau mungkin gara-gara aku flu semalaman, jadi aku nggak bisa cium bau apa-apa. Pantesan. Tapi untung tadi aku datang ya. Kalau enggak, bisa meledak nih satu rumah. Aku curiga, pasti ada yang sengaja ngelakuin ini. Dan pasti pelakunya di antara perempuan-perempuan jahat itu. Tapi, kamu ngerasa ada yang mencurigakan nggak belakangan ini? Mas, kamu curiga kalau ada yang sengaja ngelakuin ini? Ya, dugaan aja sih. Kalau ada orang yang sengaja ngelakuin ini, aku khawatir banget. Aku khawatir dengan keselamatannya Pelangi. Iya. Udah, kamu tenang aja, aku akan segera cari tahu, ya. Kok nggak bau gas? Gak ada bau apa-apa. Harusnya kalau udah berhasil, Jeng, bau gasnya tuh nyengat. Harusnya begitu. Pelangi nggak kedengeran nangis, Mah. Jangan-jangan mereka udah keracunan. Udah mati. Berhasil dong. Mah, dari mana? Mama habis keluar. Kamu dari mana? Aisyah masih hidup. Jadi mereka habis ngapain dari kamar? Gak. Kok kalian berduaan di dalam kamar sih? Heh, kamu tuh jangan kotorin rumah ini dengan kegatelan kamu sama suami aku ya. Dasar cewek kampung, kamu pasti udah nggodain dia, iya kan? Syah, lu jangan duduk yang sembarangan ya. Aisyah bukan cewek seperti itu. Kamu pikir dia perempuan kayak apa? Dia udah ngebiarin orang yang bukan muhrimnya masuk ke dalam kamarnya. Dan kamu anggap dia apa, malaikat? Hah? Udahlah Syah, gue mau berdebat ya sama lo. Yoga, Sasa tuh bener. Kamu ini ya, kamu kan suaminya Sasa. Dia harus tahu dong kamu ngapain berduaan dalam kamar. Kamu kan tahu di rumah ini lagi nggak ada orang. Mama tidak pernah mengajarkan kamu seperti itu, Yoga. Mama selalu mengajarkan dan menanamkan agama dengan baik. Kamu nih apa-apaan sih? Semenjak Aisyah datang lagi ke sini kamu semakin berubah. Gak jelas kamu tuh, Yoga. Terserah kamu di dalam lagi ngapain, kamu juga gak bakalan ngaku kan? Udah deh, terserah kalian tuh mau nuduh seperti apa. Ya, yang pasti gue sama Aisyah gak ngapa-ngapain. Udah Aisyah, kau masuk kamar. Kunci aja biar gak ada yang ganggu. Gak. Kenapa kamu malah belain dia sih? Kamu tuh bener-bener gak punya perasaan ya? Kamu tega banget sama aku di istri kamu, dia tuh bukan siapa-siapa kamu, Gak.
Yoga! Yoga! Semakin aneh kan? Sasa, lihat kan? Yoga semakin aneh. Benar-benar nih semua gara-gara Aisyah, perempuan pembawa sial itu. Pelangi. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa aku mimpi Pelangi lagi nangis? Dan gak ada satupun orang yang nolongin dia. Apa jangan-jangan dia lagi butuh aku sekarang? Nak, tunggu mama ya, mama akan kesana. Itu kan Aisyah. Mau kemana dia? Aisyah? Aisyah? Mau kemana kamu? Aisyah? Aku tanya mau kemana? Rehan, aku mau ketemu sama anak aku. Aisyah, kamu... Apa kamu nekat? Berbahaya kalau ketemu Pelangi lagi. Apa kamu sadar itu? Tapi dia butuh aku, Rehan. Butuh bagaimana? Tadi kan kamu sudah bertemu dengan dia. Apa kamu tidak bisa sabar? Tolong kamu sabar sedikit. Karena Asanti itu sedang mengatur supaya kamu bisa bertemu dengan Pelangi lagi. Dan itu butuh waktu. Mengerti? Rehan, kasihan dia nangis di sana dan nggak ada yang peduli sama dia. Aku harus ke sana. Tapi kan kalau kamu ke sana... Aisyah, ini tidak benar. Pak, antar. Aisyah, kamu jangan pergi. Aisyah, tunggu dulu. Aisyah. Taksi. Pak, taksi. Pak, ikuti dia, Pak. Nak, Mama di sini. Mama akan jemput kamu, sayang. Aisyah? Mana kok hilang? Kamu hampir saja merusak rencana kita. Coba bagaimana kalau Yoga sampai melihatmu? Asanti akan kesulitan. Kamu tidak boleh di sini. Ayo, kita pergi dari sini. Mas, Aisyah? Aisyah tadi kamu udah lama di sini? loh, aku baru aja datang. Tadi aku lihat kamu di situ, terus kamu lagi pakai jilbab. Mas, aku baru aja datang. Terus dari tadi aku nggak pakai jilbab. Terus siapa tadi yang aku lihat? Jangan-jangan Aisyah tadi kesini. Gak ada siapa-siapa kok. Enggak, beneran. Tadi aku tuh kayak ngeliat kamu di situ. Ayo, kamu liatin siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Awah. Dah, yuk.
Ya, Ashanti. Halo, Rehan, aku mohon sama kamu. Kamu tolong jaga Aisyah jangan sampai dia ceroboh. Aku yakin tadi dia datang ke rumahnya Yoga. Ya, Ashanti, apa yang kamu katakan itu memang betul. Memang seharusnya dia tidak boleh muncul di tempat itu. Aku sudah menahan tapi tidak berhasil. Ya ampun, Rehan. Aku tuh nggak mau usaha kita sia-sia. Tolong dong. Baiklah. Aku berjanji padamu, itu tidak akan terulang. Oke? Oke. Aisyah. Rehan. Aku berterima kasih sama kamu karena kamu udah nolongin aku dalam kecelakaan. Aisyah. Tapi jangan kamu pikir dengan kamu nolongin aku, kamu bisa ngatur hidup aku. Aisyah, aku tidak mengerti kenapa kamu bicara seperti ini. Kamu larang aku ke rumah Yoga kan? Kamu nggak mikir kalau aku kecewa? Kamu nggak tahu rasanya kepisah sama anak kayak gimana. Kamu nggak akan tahu itu. Aisyah, tolong jangan nangis. Aisyah. Suster, kemari. Dokter! Aisyah, Aku ada di mana? di gawat darurat. Kamu tadi pingsan karena kata dokter kamu tekanan darahnya sangat rendah. Terima kasih. Aku minta maaf ya, Aisyah. Maaf untuk apa? Mungkin apa yang kamu katakan memang benar. Memang aku tidak pernah merasakan rasanya jauh dari anak, tapi itu kulakukan karena aku peduli padamu, Aisyah, dan peduli pada anak yang kamu bilang kamu sayang itu. Dan aku ingin kamu tidak jauh dari anakmu itu. Terima kasih, Rehan. Siapa? Bu Minah, Bu. Ya udah Bi, masuk aja. Maaf, Bu. Ada apa, Bi? Ibu sudah tahu belum kalau stok susu Dedek Pelangi sudah habis? Aduh, Bi, aku belum tahu. Belum ya? Mungkin Ibu perlu ingetin ke Tuan Yoga biar sekalian beli susu buat Dedek Pelangi. Iya, Bi. Nanti saya telepon Mas Yoga ya. Baik, Bu. Minah permisi. Sama-sama. Rehan, kamu itu terlalu baik buat aku. Aku jadi ngerasa nggak enak. Aisyah, kamu bicara seperti ini, seperti baru kenal aku. Rehan, bukan gitu masalahnya. Tapi kamu kan pemilik rumah sakit di tempat aku kerja. Nanti kalau karyawan lain tahu, disangkanya aku adalah karyawan yang lunjak. Masa karyawannya diantarin sama bosnya? Siapa yang menyangka? Pasti ada. Aisyah, kamu ke tempat itu kan? Hah? Mas mau beli susu bayi di mana ya?
Pelangi kan biasa minum susu ini. Nah, ini kayaknya ambil yang ini deh. Nah, ini Mas. enggak, kamu harus lihat dulu. Lihat nih, ininya, lihat belakangnya deh. Tuh. Ini vitaminnya lebih banyak. Tuh, ini juga dari luar diimpor. Susunya juga lebih banyak. Mas, produk dalam negeri juga bagus. Terus kan ada cap halalnya. Ya, semua susu bayi juga halal kali. Yaudah deh, kita beli dua-duanya. Kita lihat Pelangi suka yang mana. Yuk. Mau minum susu nggak? Mau minum susu nggak? Ayo diminum, masa di taruh situ doang? Aduh. Ayo. Mas, aku bilang juga apa? Pelangi nggak akan suka dengan susu buatan luar negeri. Pelangi akan suka susu pilihan aku. Tuh kan dia juga nggak mau. Pedean kamu tuh. Mbak, Iya. ini ada yang ukuran besaran nggak ya? Oh, itu sudah habis. Oh, yang besaran udah habis ya? Iya. Ya udah, kasih ya. Iya. Ini Mas, tambahannya. Oh iya. Tunggu. 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 Aisyah.
Mas, kamu di mana sih? Mas, tolong dong Mas, cepetan beli susu pelanginya. Aku takut kalau misalkan persediaan susu pelangi udah menipis dan dia nangis nggak ada stok lagi. Iya. Ya udah dikit lagi aku pulang. Iya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu dari mana aja sih? Kasihan pelangi nungguin susunya. Iya, tadi ada sesuatu yang bikin aku berhenti sebentar. Oh ya? Emangnya ada apa? Tunggu. Aisyah. Bentar. Kamu kenapa tatap aku kayak gitu? Enggak lah, nggak apa. Tadi di sana tuh kayak aku tuh kayak ngeliat kamu. Kamu waktu pakai jilbab, cuman ya udahlah, lupain aja. Mungkin aku kangen masa-masa kita bersama dulu kali. Mas, kalau kamu kangen sama masa-masa indah kita, kenapa kamu masih sama Syasha? Kamu kan tahu. Ya aku sama Sasha karena aku udah... Ya karena aku pengen nempatin janji aku aja sama Mama. Yaudah ya, aku balik ke kantor. Nih, susunya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin susunya ya? Yuk. Ini susunya Dede Pelangi. Makasih ya. Nih, susunya. Ini dulu ya. Bu, sebenarnya Tuan Yoga itu masih cinta banget sama Ibu Aisyah. Tapi emang Ibu Indah, Non Syasa, dan Nyonya Mira aja yang jahat banget sama Ibu Aisyah. Teganya ya mereka itu misahin Ibu Aisyah sama Tuan Yoga. Bi, emang apa aja sih usaha yang mereka lakuin supaya aku sama Yoga berpisah? Emang Bu Aisyah nggak inget ya? Bi, bukannya nggak ingat, tapi aku agak-agak lupa. Bibi kasih tahu aku aja ya, supaya aku bisa lebih waspada sama mereka. Mungkin Ibu lupa gara-gara kecelakaan ya? Bu, mereka bertiga itu selain jahat juga licik banget. Berbagai cara mereka lakuin untuk misahin Ibu Aisyah dan Tuan Yoga. Dari mulai Ibu Aisyah dituduh selingkuh. Dan yang paling jahat lagi, Ibu Aisyah itu dipaksa jadi pembantu di rumah ini, Bu. Jadi, ibu kandung aku juga jadi korban kejahatan Bu Indah. Dan berkali-kali mereka berusaha nyelakain Ibu Aisyah dan Dedek Pelangi. Bahkan mereka pernah ngebakar rumah Ibu Aisyah. Sampai keluarga Ibu Aisyah itu nggak punya tempat tinggal, Bu. Dan aku akan balas kejahatan kamu kepada kembaran aku dan keponakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cepat sembuh ya, Bu.
Halo Mama. Bagaimana kabar Mama? Joko! 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 Kamu tahu apa perintahku? Tidak ada yang boleh masuk ke ruang mamaku. Iya, Pak. Terus ini punya siapa, ha? Katakan ini punya siapa, katakan. Maaf, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Kamu bilang nggak tahu, kamu hari ini sedang bertugas, kan? Katakan. Maaf, Pak. Saya shift malam, Pak. Baru saja datang, Pak. Ingat lagi baik-baik. Seharusnya kau yang bertugas, kau tahu siapa saja yang masuk. Cari orangnya. Sana pergi. Baik, Pak. Ya sayang bentar ya, bentar. Ya bentar lagi papa selesai nih. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Berisik banget ya sebaik. Aduh, luar biasa deh. Kalau denger dia nangis, seperti si Aisyah tuh tertawa di atas penderitaan kita. Bener nggak? Berisik banget kan? Jadi kita harus gimana dong, Ma? Kita harus singkirkan bayi itu secepatnya. Caranya gimana, Jeng? Ya, Jeng. Bagus. Bagus, Kak. Ayo, ayo. Udah cepat. Apa nih? Susu gak? Itu dari tadi Pelangi nangis, kasihan. Makanya aku pengen kasih dia susu. Gak usah. Sasa, kamu ngapain sih di sini? Aku mau kasih susu ke Pelangi, Ma. Dari tadi kan Pelangi nangis, aku pikir dia haus. Sasa sayang, Mama kan udah bilang sama kamu. Percumalah kamu ngedeketin Pelangi, memberikan kasih sayang. Udahlah, buat apa? Enggak, pokoknya Pelangi lebih aman sama aku. Dan dia tadi udah minum susu. Sampai kapan sih kamu begini terus sayang? Ayo dong, kamu juga harus memberikan perhatian dan kasih sayang buat istri kamu. Kasih dong kesempatan ke Sasa untuk membuktikan bahwa Sasa itu adalah istri yang sangat baik. Dia juga bisa kok menjadi ibu dari anak kamu. Yoga, Mama tuh tahu banget Sasa. Sasa tuh sangat sayang sama Pelangi. Ya kan Sasa? Ya kan Jeng?
Percaya sama Mama, Yoga. Masuk. Permisi Pak, orang yang masuk ruangan mamanya Pak Rehan udah di luar Pak. Suruh sini. Baik Pak. Rehan, Aisyah, kau... Rehan maafin aku. Aku udah lancang masuk ruangan mama kamu, tapi tadi aku bawa anak yatim terus aku ajak mereka doa bareng. Aku pengen doain mama kamu, Rehan. Dan aku yakin doa anak yatim itu pasti langsung didengar oleh Allah. Maaf ya, Rehan. Cuma ini yang bisa aku lakuin untuk ngebalas kebaikan kamu. Dan maaf kalau ini ngebuat kamu marah. Tidak apa-apa Aisyah. Justru aku terima kasih sama kamu karena kamu tadi bersama anak-anak mendoakan kesembuhan bagi mamaku. Dan semoga Allah mendengarkan apa yang menjadi doamu itu. Terima kasih ya. Pelangi, kamu tahu nggak suara macan seperti apa? Suaranya kayak gini. Kalau di rumah yang diperhatiin anaknya. Kalau nggak si perempuan kampungan itu. Istrinya malah dilupain. Kamu mah lagi mau belajar jalan ya? Belajar berdiri ya? Enggak. Aku tuh istri kamu, aku juga perlu diperhatiin kali sama kamu. Kok main sama Pelangi terus? Pelangi, kamu mau tahu nggak? Suara nenek sihir seperti apa? Coba dengerin lagi. Ih, nyebelin banget sih kamu nyindir-nyindir aku nenek sihir. Kamu haus nggak? Yaudah. Kita bikin susu ya. Ayo, kita bikin Nggak. susu. Aku tuh lagi ngomong sama kamu nyuekin aku gitu sih? Kamu nggak denger? Wah, apa sih pagi-pagi marah-marah mulu? Hah? Ya aku nggak akan marah kalau kamu nggak nyuekin aku. Emang aku salah apa sih sampai kamu ngacuhin aku? Aku lagi malas aja ngomong sama kamu. Ya malas kenapa? Apa jangan-jangan perempuan kampungan itu melarang kamu untuk ngomong sama aku? Ini nggak ada sangkut pautnya sama Aisyah. Ya terus kenapa kamu nyuekin aku, Ga? Karena aku capek. Aku capek dengar kamu marah-marah mulu. Aku capek dengar kamu komplain terus. Aku pengen cari ketenangan. Dan aku nggak pernah dapet itu dari kamu. Ini semua gara-gara perempuan kampungan itu. Lihat aja. Gue gak akan diem aja. Untung aja nggak ada orang. Coba kalau ada orang, bisa bahaya. Jeng? Udah rapi, mau kemana? Saya mau ke apotik, Jeng. Beli obat. Oh, mau ke apotik. Oh, udah, sama saya ya. Bete di rumah. Ya, saya antar ya. Nggak usah, Jeng. Saya bisa pergi sendiri kok. Oh, kok nggak diantar Mas Sasa? Iya, Sasanya lagi sibuk jadi ya udah saya sendiri aja nggak apa-apa. Oh, jangan begitu. Udah nggak usah sungkan-sungkan. Biar saya temenin. Sebentar, saya ambil tas dulu. Tunggu, jangan kemana-mana. Aduh, gimana nih? Kalau Jeng Indah minta ikut, nggak mungkin kan? Saya ajak Jeng Indah pergi ke rumahnya Mbak Suroh. Nanti yang ada malah Jeng Indah tahu kalau selama ini aku udah guna-gunain dia. Kok ditinggal? Udah numpang kurang ajar, ditemenin aja nggak mau. Bener-bener keterlaluan nih si Jeng Mira. Kenapa sih? Emang nggak enak apa ditemenin sama saya?
Mbah, saya mau nanya Mbah. Iya. Sebenarnya apa sih yang udah Mbah lakuin sama Aisyah? Karena saya perhatikan Aisyah tuh biasa-biasa aja loh Mbah. Kayaknya belum ada tanda-tanda serangan dari Mbah Suroh. Malahan saya semalam yang dikagetin sama kucing. Gara-gara tuh kucing saya jadi jatuh kepleset. Dan sekarang tangan saya keseleo kayak begini Mbah. Itu salah kamu sendiri. Bahkan sudah mesan supaya kamu ngambil rambutnya Aisyah. Itu belum kamu laksanakan. Ya kan? Karena sasarannya tidak ada. Yaitu ilmu itu kena diri kamu sendiri. Ya terus harus gimana dong Mbah? Saya kan gak bisa berbuat apa-apa Mbah. Tangan saya lagi sakit, lagi keseleo. Memangnya Mbah bisa sembuhin tangan saya? Itu mah soal mudah. Asal kamu ke dokter pasti sembuh. Begini. Supaya musuh-musuhmu itu jatuh, lepek-lepek semuanya. Mbah punya cara yang jitu tapi ini agak sedikit sulit melaksanakannya. Cara apa itu Mbah? Caranya kamu harus masukkan mahar sama seperti yang kemarin ke kantong ini. Nanti baru Mbah akan cerita. Mahar lagi? Iya, itu syarat. Belum apa-apa udah mahar aja sih Mbah ini. Ya namanya ilmu itu kan susah. Pakai bertapa, pakai semedi segala. Nih Mbah. Duit. Ya udah, sekarang gimana caranya? Sebentar. Jangan ganggu Mbah. Mbah mau meditasi. Rencana ini harus berhasil ya. Saya akan memancing Aisyah untuk keluar dari rumah. Nanti kalau kalian ketemu sama mobilnya cegat, langsung habisin. Ingat, dia bawa anak kecil ya, masih bayi, jangan dia papain. Saya perlu anaknya, bukan ibunya. Mengerti? Oke. Pasti berhasil. Aisyah, malam ini Yoga kan lembur. Tolong ya, kamu bawain makanan buat Yoga. Lagi pula, tadi Yoga juga pesen. Dia mau main sama Pelangi. Udah, nggak usah banyak cerewet, nggak usah protes. Cepet bawa makanan, karena Yoga tuh kalau lembur pasti lupa makan. Nih. Iya. Waalaikumsalam. Buka. Cepetan buka. Buka. Ayo turun. Turun. Ayo cepetan. Baik, sini. Ayo sini. Lepasin cepetan. Lepasin. Cepetan. Ayo kejar. Lu kemana? Rehan! Rehan, awas Rehan!
Rehan, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Untung aku baca pesan kamu, makanya aku bisa datang tepat waktu kemarin. Kalau nggak kamu celaka. Rehan, perempuan itu memang jahat. Rehan, aku harus lebih waspada sama dia. Pelangi, Rehan. Tadi salah satu dari mereka ngambil pelangi. Aku harus kembali ke rumah itu. Baiklah, kamu boleh saja kembali, tapi sebelumnya, untuk ke tempat itu, kamu aku antar. Itu akan lebih baik untukmu, ya? Hah? Asanti! Rehan! 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 Rehan, ini aku sesek banget, Rehan! Asanti! Bertahanlah! Bertahan! Sini, sini. Terus naik, naik. Asanti. 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 Buka matamu, Asanti. Asanti. Kenapa jadi begini? Asanti. Asanti. Bagaimana cara untuk menyadarkannya? Asanti! Asanti! Syukurlah, syukurlah. Rehan, tadi kamu ngasih nafas buatan buat aku. Aku bukannya bermaksud mencuri ciuman pertama darimu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sotoy kamu. Kata siapa ini ciuman pertama aku? Emangnya aku nggak laku apa? Kamu aneh betul, sadar dari pingsan marah-marah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sudahlah, sekarang kita ke rumah sakit saja, meyakinkan kesehatanmu. Ayo cepat. Nggak usah, Rehan. Aku harus kembali ke rumah orang jahat itu. Karena aku nggak tenang, soalnya Pelangi ada sama perempuan jahat itu. Walaupun Pelangi cucunya. Tapi aku takut Pelangi dijahatin lagi sama mereka. Menurutku, perbuatan perempuan itu sudah sangat keterlaluan. Dia bisa saja mencelakaimu dan aku tidak terima dia melakukan itu. Sebaiknya kita laporkan dia pada kepolisian. Rehan, kita belum punya bukti apa-apa. Kita mau laporin apa? Ya sudah, kamu boleh kembali ke tempat itu. Tapi di tempat itu kamu harus bawa Pelangi. Kalian berdua harus keluar dari tempat itu. Karena menurutku perempuan itu sangat kejam dan juga sangat kuat. Jadi aku tidak ingin kalian berada di sana lagi. Tapi Rehan, ini tuh belum saatnya. Aku dengar dari Biminah, bukan cuma Aisyah sama Pelangi aja yang dijahatin, tapi ibu aku juga. Ibu yang gak pernah aku kenal, tapi aku sayang banget sama dia. Aku gak akan berhenti sebelum perempuan jahat itu menderita. Dan kamu tahu, Aisyah dan Pelangi juga belum mendapatkan haknya. Aku mengerti, tapi keselamatan kamu sendiri bagaimana? Rehan, kamu gak usah khawatir. Aku akan baik-baik aja. Aku bisa jaga diri. Oke? Ini bos bayinya. Wah. Sini. Oh. Berarti ini semua sesuai rencana kan? Iya bos. Perempuan itu sudah berhasil disingkirkan. Kamu yakin perempuan itu benar-benar mati? Soalnya dia punya nyawa cadangan sampai 9 loh. Kamu udah mastiin belum? Yakin gak? Yakin bos, pasti. Soalnya perempuan itu sudah jatuh kali. Oke.
dan dia sudah hanyut. Saya pastikan dia tidak akan selamat. Waduh, saya senang sekali dengarnya. Oke, terima kasih ya. Ya. Pelangi, mamanya sudah mati. Kalau Pelangi, enggak, nanti aja ya. Saya masih membutuhkan kamu, Pelangi. Nanti kalau Yoga sudah kembali lagi seperti dulu, giliran kamu ya, ya Pelangi. Bengong-bengong aja, matinya nanti aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira ummahum ghafilun. Ya Allah, Ibu Aisyah, baru aja tadi siang kita ngobrol-ngobrol di sini. Sekarang udah nggak ada. Padahal Bu Aisyah baru aja datang ke rumah ini. Tuan Yoga pasti sedih banget. Apalagi dia Pelangi. Oh iya Indah, tak telepon Yoga ya, dia kan belum tahu. Dia kan supaya bisa ikut pengajian ya, tak telepon sekarang ya. Mbak Yu, nanti aja nelfonnya kalau Yoga udah pulang ke rumah. Lagi pula kalau ditelepon sekarang ini, Yoga pasti perjalanan pulang. Bahaya loh kalau kita kasih tahu sekarang, dia lagi nyetir. Nanti aja ya. Ya betul juga kamu. Kita tunggu ya. Iya. Mina, Dalamnya. bawa Pelangi ke kamarnya ya. Biar dia tidur, kasihan. Jangan sampai dia merasakan kesedihan sama seperti kita yang sedih kehilangan Aisyah. Baiknya. Bu, Aisyah mau kasih tahu sama ibu. Ibu beruntung banget punya anak laki-laki sebaik Reyhan. Ibu cepat sadar ya. Semoga ibu diberi kesembuhan. Oh iya, Aisyah bawain bunga buat ibu. Dulu waktu Aisyah sakit, Reyhan suka banget ngasihin bunga sama Aisyah. Dan sekarang Aisyah mau bawain buat ibu. Ibu cepat sadar ya. Aisyah sangat perhatian pada Mama. Ya Allah, semoga Engkau mendengar doa kami. Sembuhkanlah mamaku ya Allah. Terima kasih Aisyah. Karena selama ini Mama tidak pernah diajak bicara seperti yang kau lakukan barusan. Kecuali denganku tentunya. Terima kasih ya. Sama-sama Reyhan. Yang aku tahu, orang lagi koma itu masih bisa mendengar. Semoga aja mama kamu bisa mendengar semua yang aku ucapkan. Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Kenapa kamu pikir aku ngeliatin kamu begitu? Rasanya nggak ngeliatin deh. Siang ini pasti kamu belum makan. Kamu mau kan makan siang sama aku? Anggap saja ini ungkapan terima kasih atas apa yang kamu lakukan.